Solo Sikoa ancam Roman Reigns jika tidak mau mengakui Solo. Tiffany hampir mencairkan kontrak Money in the Bank-nya. LA Knight siap menjadi United States Champion. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-review episode SmackDown pagi ini tanggal 13 Juli 2024. Sebelum kita lanjut, tahu pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya aku upload video setiap hari. Let's go. SmackDown hari ini dibuka dengan TV Time. Tiffany Stratton mengancam semua juara untuk berhati-hati karena Tiffany akan segera menjadi juara yang baru dengan mencairkan kontrak Money in the Bank-nya kapan saja. Lalu Bayley datang mengucapkan selamat ke Tiffany. Tapi Bayley juga peringati Tiffany untuk tidak mencairkan gelar milik Bayley, karena jika Tiffany melakukannya, Tiffany akan menjadi Miss Money in the Bank pertama yang gagal menjadi juara dunia. Nia Jax masuk ke ring, ingatkan kembali Bayley bahwa Nia akan kalahkan Bayley di SummerSlam. Bayley nggak terima, akan memukul Nia, tapi ditahan oleh Tiffany. Nia dan Tiffany langsung hajar Bayley. Tapi untung Michin sigap menolong Bayley, mendorong mundur Nia dan Tiffany dengan stick kendo. Ini tuh segmen promo yang sederhana buat siapin pertandingan Bayley dan Nia Jax di SummerSlam. Omongan Bayley tentang Tiffany yang bahkan nggak tahu apa itu WWE pas tahun 2019 itu cukup lucu sih, tapi mungkin benar juga. Soalnya Tiffany emang berkembang pesat sejak dilatih di WWE. Segmen ini juga ngebangun spekulasi Tiffany yang bisa cairin kontrak Money in the Bank-nya ke Bayley, sekaligus nambah interest buat hubungan Tiffany sama Nia Jax. Tapi bagaimanapun, menurutku Nia Jax akan kalahin Bayley di SummerSlam sih. Menurut kalian gimana? Komen di kolom komentar. Segmen belakang panggung, Chelsea Green menolak di interview karena lagi kesakitan efek Money in the Bank kemarin. Lanjut ke pertandingan pertama hari ini, Nia Jax melawan Michin. Pertandingan berjalan dengan lancar sampai Tiffany berusaha kasih kendo stick ke Nia, tapi untung diurus sama Bayley. Setelah itu, Nia banting Michin dengan Samoan Drop dan diikuti dengan Annihilator untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan pembuka yang lumayan, kemenangan yang dominan bagi Nia Jax, menguasai sebagian besar pertandingan, tapi Michin juga sempat kasih perlawanan kok. Setelah pertandingan, Nia ingin hantam Michin lagi, tapi Bayley menyerang Nia Jax. Tiffany pun ikut campur dan serang Bayley. Nia Jax dan Tiffany langsung hajar habis Bayley di ring. Saat Nia Jax keluar dari ring, Tiffany diam-diam bilang ke wasit mau cairin kopernya, tapi ketahuan sama Nia Jax. Tiffany langsung berlagak kalau itu bukan apa-apa. Kayaknya kita bakal lihat Tiffany mencoba beberapa kali buat cairin kontrak sebelum Tiffany benar-benar berhasil. Nia Jax dan Tiffany kan sahabatan tuh. Tapi besok, pasti waktu Tiffany ngecairin kontrak, itu bakal ciptain masalah di antara mereka berdua. Good stuff. Segmen vignette, Solo Sikoa bilang kalau Roman Reigns itu terlalu halus sekarang dan The Bloodline butuh orang-orang yang ganas. Maka dari itu, Solo Sikoa yang harus menjadi sang Tribal Chief sekarang. Segmen interview, Andrade diwawancarai karena menjadi sorotan di pertandingan Money in the Bank kemarin. Tapi tiba-tiba Carmelo Hayes muncul. Gak terima karena Carmelo lah yang menjadi sorotan kemarin. Hal itu ngebuat Andrade bilang kalau orang yang selanjutnya akan dilawan itu adalah Carmelo Hayes. Lanjut ke pertandingan tag team antara Baron Corbin dan Apollo Crews melawan Legado del Fantasma. Sebelum bel dibunyikan, Baron dan Apollo sudah menyerang Angel dan Berto. Pertandingan lanjut di ring dan berjalan dengan lancar. Saling hajar, saling banting, sampai di akhir pertandingan, Baron Corbin menghantam Berto ke balik barikade dan Apollo berhasil ngebanting Angel. Tapi Elektra mengalihkan perhatian wasit yang ngebikin Santos serang Apollo diam-diam dan Angel memenangkan pertandingan. Pertandingan yang bagus yang berakhir dengan kasus klasik kalah jumlah. Masuk akal juga buat kasih kemenangan ke Legado del Fantasma. Gak masalah juga kalau Baron dan Apollo dijadiin tim, soalnya mereka kerjasama dengan baik dan penonton pun menikmati. Good stuff. Segmen belakang panggung, Yes Boy, Pretty Deadly mau masuk ke ruangan Nick Aldis buat ajuin ide, tapi disuruh ngantri sama Chelsea Green. Terus LA Knight keluar bilang kalau Nick lagi sibuk, jadi tunggu lebih lama lagi aja. Pindah ke ruangan sebelah, Cody Rhodes sama Randy Orton duduk ngobrol. Randy bilang kalau dia bakal ngejagain Cody selamanya. Bilang kalau Randy juga paksa Kevin Owens buat di rumah sama keluarganya. Randy juga bilang kalau Cody udah selesai urusannya sama The Bloodline,
pasti banyak yang incar gelar juara Cody. Tapi Randy bakal jagain Cody juga besok. Pas Randy bilang kalau akan ngejagain Cody terus, dia tuh benar-benar akan ngejagain atau itu tuh mengisyaratkan kalau Randy akan berubah jadi heel, tinggal tunggu waktunya aja. Komen pendapat kalian gimana? Lanjut ke segmen promo LA Knight. LA Knight bilang walaupun dia bukan Mr. Money in the Bank, tapi dia tetap akan terus jadi sorotan setiap minggu. LA Knight juga udah pegang kontrak pertandingan kejuaraan Amerika Serikat. Udah ditandatanganin Nick Aldis dan udah ditandatanganin LA Knight juga. Cuma belum ditandatanganin sama Logan Paul. LA Knight akan memastikan sebelum SummerSlam, dia akan dapetin tanda tangan langsung dari Logan Paul. Udah jelas segmen ini ngearah ke Logan Paul lawan LA Knight di SummerSlam. Aku baru sadar kalau Logan Paul itu jadi juara Amerika Serikat lebih dari 250 hari, tapi cuma pertahanin gelar sebanyak 2 kali. Gila, brutal Paul cuy. LA Knight harus kalahin Logan Paul di SummerSlam dan jadi juara Amerika Serikat yang baru. LA Knight butuh kemenangan yang besar ini. Itu udah harus. Segmen vignette promoin Blair Davenport yang akan ambil alih divisi wanita SmackDown. Lanjut ke pertandingan antara Blair Davenport melawan Naomi. Pertandingan berjalan dengan lancar tanpa gangguan sama sekali, yang akhirnya dimenangin sama Naomi. Pertandingan yang penuh dengan percobaan pin. Kalau akhirnya lebih meyakinkan mungkin akan lebih baik buat ditonton. Tapi di pertandingan ini juga tunjukin kalau Blair Davenport itu tangguh. Apalagi lawannya veteran kayak Naomi kan. Cuman mereka tuh kelihatan kurang chemistry aja sih. Itu menurutku. Logan Paul akan hadir di SmackDown minggu depan. Andrade melawan Carmelo Hayes juga akan dilaksanakan di SmackDown minggu depan. Segmen belakang panggung, Bianca Belair dan Jade Cargill ucapin selamat ke Naomi setelah menang. Mereka juga bilang kalau mau ngobrol sama Nick Aldis buat bicarain gelar juara tag team wanita, tapi Nick Aldisnya malah nggak ada. Terus orang-orang yang tadi lagi nunggu di depan pintunya Nick Aldis langsung pada bubar. Tiba-tiba, Blair Davenport datang dan ucapin selamat juga ke Naomi atas kemenangannya. Tapi, ternyata setelah itu, Blair serang Naomi dari belakang. Lanjut ke pertandingan utama hari ini untuk kejuaraan tag team WWE antara sang juara DIY melawan 8 Down Under. Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka saling hajar satu sama lain, tapi waktu Theory sama Grayson mau ngeledek DIY, Tommaso menghindar dan Grayson nendang kaki Theory. Terus habis itu, ngehantam Theory pakai lutut. Momen itu dimanfaatkan oleh DIY untuk meluncurkan jurus mereka dan memenangkan pertandingan. Lagi-lagi pertandingan yang bagus antara kedua tim ini. Pertandingan di minggu kemarin dapat lebih banyak waktu dan tentu saja lebih baik. Tetapi pertandingan hari ini nggak kalah bagusnya kok. Ini harusnya bisa jadi akhir dari 8 Down Under sih. Mereka berdua harus pisah buat jadi bintang yang lebih gede. Apalagi Austin Theory udah saatnya jadi babyface. Setelah pertandingan, tiba-tiba Jacob Fatu menghantam Austin Theory dan menghajar habis, benar-benar hajar habis, sang juara tag team. Jacob Fatu ngehajar sang juara tag team sendirian. Skill atletik dari Jacob Fatu itu sungguh luar biasa. Nyenengin banget ngelihat WWE ngebiarin Jacob nunjukin apa yang dia bisa. Karir Jacob Fatu di WWE udah pasti cerah. Lanjut kita dengar apa yang mau dibicarain Solo Sikoa. Solo bilang siapapun yang gak mau akuin Solo, mereka akan dihancurkan. Seperti Jimmy Uso dan Paul Heyman. Solo bilang kalau Roman Reigns kembali, Roman harus ngakui Solo sebagai sang tribal chief juga. Tapi sekarang, itu saatnya buat Cody Rhodes untuk mengakui Solo Sikoa. Cody Rhodes datang dan bilang kalau secara resmi udah menerima tantangan Solo untuk pertahankan gelar juaranya di SummerSlam. Tapi Cody ingin lawan Solo Sikoa hari ini juga. Cody pun langsung dikepung dan akhirnya dihajar habis The Bloodline. Randy Orton datang untuk menyelamatkan, tapi berakhir dihajar juga. Cody Rhodes dikaitkan ke tali ring dan dipaksa untuk melihat Randy Orton yang dibanting brutal ke meja komentator oleh The Bloodline. Solo juga langsung nge-summon Spike ke sang juara. Lagi-lagi, SmackDown hari ini diakhiri dengan The Bloodline yang berdiri tegap di atas Cody Rhodes dan Randy Orton yang sudah tidak berdaya. Ending yang bagus untuk SmackDown hari ini, segmennya berjalan sesuai perkiraan sih. Tujuannya menyiapkan pertandingan SummerSlam antara Cody Rhodes melawan Solo Sikoa. Solo juga menepati omongannya, siapapun yang tidak mengakui Solo,
mereka akan dihajar habis. Ini emang sangat efektif buat naikin The Bloodline yang baru, dan mereka juga tampak lebih dominan lagi. SmackDown yang solid aja, Jacob Fatu dan Tiffany Stratton yang lagi di-push besar-besaran. Pertandingan terbaik tentu saja di IY melawan A Town Down Under. Di SmackDown hari ini juga menampilkan beberapa pegulat yang berbeda, mungkin buat kasih mereka waktu tampil di TV. Promo dari LA Knight juga cocok, lanjutin perseteruan dengan Logan Paul yang bakal ngerespon minggu depan. WWE emang sedang dalam proses buat ngebangun cerita untuk SummerSlam. Menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Jadi gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 3.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. For love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing con